Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai common stock valuation atau valuasi dari saham. Dalam materi common stock valuation ini ada beberapa subbab yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama mengenai theory of valuation, yang kedua mengenai intrinsic value, yang ketiga mengenai common stock dan preference stock, dan yang keempat mengenai discounted dividend model, price to earning, dan price to book value. Saat ini saham telah menjadi sarana investasi yang sangat populer dan dipilih oleh banyak orang. Saham merupakan tanda atas kepemilikan pribadi atau badan dalam suatu perusahaan. Nah, biasanya saham ini berbentuk surat yang menyatakan bahwa seseorang memiliki saham di perusahaan. Saham memiliki keunggulan sebagai sarana investasi jangka panjang dan juga jangka pendek. Nah, dilihat dari kemampuan menuntut haknya, maka macam-macam saham ini dibagi menjadi dua, yaitu saham biasa dan juga saham preferen. Saham biasa ialah saham yang penempatan pemiliknya paling akhir dalam perolehan dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan jika perusahaan tersebut dilikuidasi atau mengalami kebangkrutan. Saham biasa ini memiliki jenis saham yang seluruhnya dapat diperjualbelikan secara umum. Nah, meskipun saham preferen adalah kombinasi dari obligasi dan juga saham biasa, namun saham preferen ini menawarkan prioritas kepada pemiliknya atas aset dan keuntungan perusahaan. Saham preferen ini juga menawarkan keuntungan yang lebih dari saham biasa. Pengertian dari valuasi. Valuasi adalah kegiatan menilai suatu perusahaan yang meliputi unsur-unsur tertentu, yaitu kematangan usaha dan kualitas manajemen. Oleh karena itu, penilaian saham adalah proses penilaian harga saham suatu perusahaan. Penilaian saham ini penting bagi calon investor karena dapat membantu menentukan nilai wajar atau nilai intrinsik dari suatu saham. Sedangkan manfaat yang akan dirasakan oleh investor saat melakukan valuasi antara lain yaitu dapat digunakan sebagai alat untuk mempertimbangkan akuisisi bisnis, sebagai alat pengambilan keputusan untuk dapat memahami apakah perusahaan dalam keadaan baik atau dapat memahami nilai jual saham perusahaan. Karena dengan mengetahui nilai saham suatu perusahaan, kita sebagai investor bisa memperoleh keuntungan. Nah, berikut adalah theory of valuation atau teori penilaian. Teori saham, penilaian saham itu biasa dilakukan untuk mengetahui nilai wajar saham saat ini. Dari hasil evaluasi yang diperoleh, perusahaan ataupun individu akan mengetahui apakah harga saham perusahaan di pasar itu overvalued atau sebaliknya undervalued. Nah, ini bisa dibandingkan dengan harga pasar saat ini. Salah satu teori yang paling dibutuhkan dalam melakukan investasi adalah teori valuasi. Teori ini membahas mengenai valuasi atas aset yang diinvestasikan, di mana aset yang diinvestasikan itu dapat berupa aset real dan aset finansial. Investor perlu mengumpulkan informasi yang diperlukan sebelum melanjutkan penilaian.
Nah, informasi ini dapat diterima melalui laporan keuangan yang telah dipublish oleh kantor akuntan publik. Ada 3 metode yang biasa digunakan ketika menilai aset, yaitu yang pertama nilai likuiditas aset, yang kedua nilai pasar aset, dan yang ketiga nilai biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset. Saat menilai aset saham, estimasi nilai aset tersebut adalah masa depan. Nilai masa depan suatu aset itu dapat ditentukan dengan menggunakan 2 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan fundamental, adalah suatu metode untuk menilai fundamental perusahaan dan juga fundamental ekonomi. Yang kedua, pendekatan stokastik, yaitu metode prediksi saham, harga saham dengan harga saham itu sendiri. Nilai-nilai yang berkaitan dengan saham meliputi yang pertama yaitu nilai buku atau book value. Nilai buku ini nilai saham yang didasarkan pada pembukuan perusahaan emiten. Yang kedua nilai pasar, yaitu harga dari saham di pasar pada saat tertentu yang ditentukan pelaku pasar. Nilai pasar ini didasarkan pada penawaran serta permintaan saham yang relevan di pasar saham. Kemudian nilai intrinsik, yaitu nilai yang seharusnya dari suatu saham, yang bisa dinilai dengan fundamental analysis ataupun technical analysis. Analisis perusahaan dan penilaian saham. Sebagai seorang investor perlu untuk mengetahui bagaimana cara menganalisa saham perusahaan agar investor mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi harga saham dan harga wajar bagi suatu saham. Nah, proses analisa saham perusahaan ini bisa juga dikatakan sebagai valuasi. 2 jenis analisis yang dapat dipakai untuk menunjukkan nilai sebenarnya dari suatu saham, yaitu analisis fundamental atau disebut juga analisis perusahaan ya. Jadi analisis harga saham ini berdasar pada laporan keuangan perusahaan. Bisa juga keuntungannya, dividennya ataupun penjualannya. Yang kedua, analisis teknikal, di mana analisis teknikal ini yaitu analisis harga saham dengan menggunakan data naik turunnya harga saham dan juga volume perdagangan saham. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan valuasi saham. Yang pertama, tentukan terlebih dahulu sektor bisnis yang akan dianalisis. Yang kedua, kumpulkan emiten dari sektor bisnis tersebut, perusahaan-perusahaan apa saja yang termasuk dalam sektor bisnis. Kemudian yang ketiga, mencari data laporan keuangan perusahaan yang dipilih. Yang keempat, tentukan rasio keuangan untuk menghitung valuasi saham. Yang kelima, hitung rasio keuangan rata-rata industri, yaitu dengan cara menjumlahkan setiap rasio keuangan dari masing-masing emiten. Dan berikutnya membuat tabel untuk membandingkan rasio setiap emiten, sehingga kita bisa mengetahui perusahaan atau emiten mana yang memiliki kinerja yang bagus yang bisa kita beli sahamnya. Berikutnya, untuk mengetahui nilai intrinsik dari suatu saham tertentu, itu ada beberapa cara perhitungan yang dapat dilakukan, antara lain yaitu discounted dividend model,
kemudian price to earning ratio, dan price to book value. Sedangkan menurut Ellen May Institute, indikator dari analisis valuasi saham, setidaknya terdapat 3 pedoman yang dapat digunakan dalam menganalisis valuasi saham. Berikut adalah 3 pedoman tersebut. Yang pertama, nilai intrinsiknya lebih besar daripada harga pasar. Jika nilai intrinsik saham lebih tinggi daripada harga pasar, ini menunjukkan bahwa saham tersebut memiliki harga yang murah dan saham ini pantas untuk dibeli. Atau jika saham tersebut sudah dipegang atau dimiliki investor, maka saham tersebut layak untuk terus dipertahankan. Yang kedua, jika nilai intrinsiknya lebih kecil dari harga pasar. Nah, jika nilai intrinsik ini lebih rendah daripada harga pasarnya, itu pertanda bahwa saham mulai menjadi mahal atau over value. Dan jika ini terjadi, investor harus menjual saham untuk mendapatkan keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Dan yang ketiga, jika nilai intrinsik saham sama dengan harga pasarnya, jika nilai intrinsik sama dengan harga pasar, ini menunjukkan bahwa saham tersebut menunjukkan nilai yang wajar dan terkadang dianggap kurang menarik justru ya bagi investor. Nah, berikutnya adalah saham biasa dan saham preferen. Tadi di depan sudah kita bahas kilas mengenai perbedaan saham biasa dengan saham preferen ya. Saham biasa ialah jenis saham yang seluruhnya dapat dijual belikan secara umum. Sedangkan saham preferen ialah kombinasi antara obligasi dengan saham biasa yang dapat menghasilkan pendapatan tetap bagi pemegangnya. Ada beberapa perbedaan karakteristik antara saham biasa dengan saham preferen, yaitu antara lain ya, saham biasa ini memiliki potensi besar memberikan keuntungan jangka panjang bila kinerja perusahaan tersebut bagus serta harga saham bisa terus naik. Yang kedua, tidak dapat dikonversi atau ditukar dengan saham preferen. Yang ketiga, memiliki hak suara sehingga dapat memilih jajaran manajemen perusahaan serta melakukan kontrol atas kebijakan perusahaan. Dan yang keempat, saham biasa ini dia mempunyai hak untuk memperoleh bagian aset dapat diberikan setelah perusahaan membayarkan bagian pemegang saham preferen terlebih dahulu. Sedangkan karakteristik perbedaan saham preferen ya, saham preferen ini memiliki prioritas tinggi dalam pembagian dividen, kemudian juga memiliki beberapa tingkatan dengan karakteristik yang berbeda-beda. Selain itu, saham preferen memiliki hak untuk menerima pembayaran tunggakan dividen yang sempat ditangguhkan sebelum dibagi kepada pemegang saham biasa. Serta saham preferen ini bisa ditukar dengan saham biasa dalam kondisi tertentu. Pemegang saham preferen ini dapat menikmati beberapa keuntungan atau hak istimewa, termasuk yang pertama, saham preferen bisa ditukar dengan saham biasa, kemudian didahulukan dalam pembagian dividen dibanding dengan pemegang saham biasa. Yang ketiga, memiliki hak pembayaran dividen tetap yang besarannya sama dengan deposito. Kemudian jika perusahaan mengalami kebangkrutan atau likuidasi, pemegang saham preferen ini yang diprioritaskan mendapatkan aset perusahaan maupun pembayaran kembali permodalan. Dan saham preferen ini ada yang diperdagangkan di bursa, ada juga yang tidak, tergantung pada perusahaan tersebut.
Pemegang saham preferen juga mempunyai beberapa kelemahan ataupun kekurangan. Di antaranya yaitu pemegang saham preferen ini tidak bisa membeli kembali saham perusahaan. Kemudian saham preferen ini juga sulit untuk diperjualbelikan seperti saham biasa karena jumlahnya yang sedikit. Selain itu, pemegang saham preferen ini tidak memiliki hak suara ataupun voting dalam rapat umum pemegang saham dalam menentukan kebijakan manajemen perusahaan atau pemilihan direksi ataupun komisaris. Nah, terdapat beberapa keunggulan atau keuntungan jika kita memiliki saham biasa ya. Meliputi yang pertama, jika sebuah perusahaan bangkrut, pemegang uang yang diinvestasikan dalam akan ditanggung. Kemudian investasi ini juga cocok untuk yang ingin berinvestasi dalam jangka panjang, karena investasi ini mengabaikan pertumbuhan modal dan menghasilkan pengembalian yang jauh lebih tinggi. Selain itu, memiliki hak suara dalam memilih jajaran manajemen perusahaan serta dapat melakukan kontrol atas kebijakan yang dibuat oleh perusahaan. Untuk mengetahui nilai dari suatu saham tertentu, kita dapat melakukannya dengan beberapa metode, antara lain metode discounted dividend model, price to earning ratio, dan price to book value. Discounted dividend model, dividen merupakan hasil dari perusahaan yang membagikan keuntungan kepada para pemegang saham. Keuntungan yang dibagikan ini dapat berupa saham dan juga uang tunai. Dalam pendekatan ini, dividen digunakan sebagai dasar model analisis investor. Model discounted dividend ini merupakan model yang menghitung harga suatu saham dengan mengevaluasi seluruh kas yang diperoleh di waktu yang akan datang. Menurut Atma Jaya, model discounted dividend ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu zero growth rate model atau dividen yang tidak bertumbuh. Dalam model pertumbuhan 0, itu diperkirakan dividen yang diberikan perusahaan ini tidak akan menghasilkan pertumbuhan yang stabil. Model pertumbuhan 0 ini mengasumsikan bahwa nilai dari dividen masa depan tidak akan berubah dan tidak akan dihadapi adanya penambahan pertumbuhan ya. Di sini dirumuskan bahwa model tingkat pertumbuhan 0 ini yaitu FO, nilai intrinsik dari saham, itu merupakan dividen per saham dibagi dengan tingkat return yang diharapkan. Nah, berikut adalah contoh dari penghitungan model zero growth rate model ini. Saham PT ABC menunjukkan dividen sebesar Rp5.000, tingkat return yang diharapkan oleh investor sebesar 20%, maka nilai saham yang ditawarkan oleh PT ABC adalah dividen dibagi dengan tingkat returnnya. Jadi 5.000 dibagi dengan 0,2. Sehingga bisa diketahui nilai intrinsik dari saham tersebut adalah 25.000. Selanjutnya, constant growth rate model atau pertumbuhan konstan. Model constant growth rate ini mengasumsikan bahwa dividen akan tumbuh normal di masa depan. Model constant growth rate ini digunakan untuk menilai suatu saham, terutama apabila dividen yang dibayarkan mengalami pertumbuhan normal ataupun konstan selama periode yang tidak pasti. Nah, ini dirumuskan dengan FO,
Nilai intrinsik saham itu sama dengan dividen dikalikan 1 plus G yang merupakan pertumbuhan dibagi dengan R kurangi G. Dibagi dengan tingkat pengembalian diharapkan dikurangi dengan pertumbuhannya. Berikut contoh dari growth rate model ini. PT DF itu membayarkan dividen sebesar 1.500 setiap tahunnya dengan pertumbuhan dividen diharapkan sebesar 5% per tahun. Tingkat return yang diharapkan oleh investor adalah 15%. Jika harga saham pada saat ini adalah sebesar 15.000, maka kita bisa menghitung nilai intrinsiknya, yaitu FO sama dengan 1.500 dividen dikalikan 1 plus pertumbuhannya 0,05 dibagi dengan tingkat pengembaliannya 0,15 dikurangi pertumbuhannya 0,05, sehingga bisa ketemu sebesar 15.750 yang merupakan nilai intrinsik dari saham tersebut. Karena harga saham ini adalah 15.000 dan berada di bawah nilai intrinsiknya yaitu 15.750, maka sebaiknya investor membeli saham PT DEF dengan harga yang ditawarkan saat ini yaitu 15.000, karena harga saham ini masih under value ya, sehingga kemungkinan harganya akan meningkat. Kemudian model yang ketiga yaitu multiple growth rate model atau model pertumbuhan ganda atau tidak konstan. Model ini berasumsi bahwa dividen dari suatu perusahaan tidak bertumbuh secara konstan, namun dapat berubah sesuai dengan daur hidup dari perusahaan tersebut. Model ini juga dapat digunakan jika perusahaan terus memiliki pertumbuhan yang baik dan menjanjikan untuk beberapa tahun ke depan, tetapi perlahan-lahan akan menurun. Berikut adalah rumus untuk model pertumbuhan yang berganda. Selanjutnya yaitu analisis price to earning ratio. Dalam metode penilaian saham berdasarkan analisis fundamental, itu dikenal juga dengan pendekatan price earning ratio. Dalam melakukan pendekatan ini, investor akan menghitung beberapa kali nilai earningnya yang tercermin dalam harga dari suatu saham. Dalam hal ini, price earning ratio itu menggambarkan perbandingan antara harga saham terhadap earning perusahaan. Price to earning ratio ini juga menginformasikan berapa jumlah rupiah yang harus dikeluarkan oleh investor jika ingin menerima keuntungan sebesar 1 rupiah. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio harga terhadap pendapatan ini adalah membagi harga per lembar saham dengan laba per lembar saham. Jadi price earning ratio sama dengan harga per lembar saham dibagi dengan earning per lembar saham. Berikutnya adalah price to book value. Di hubungan antara harga pasar saham dan nilai buku per lembar saham bisa juga dipakai sebagai pendekatan alternatif untuk menentukan nilai suatu saham, dikarenakan nilai pasar suatu saham haruslah mencerminkan nilai bukunya. Rasio harga terhadap nilai buku ini banyak digunakan untuk menilai saham dengan terutama pada sektor perbankan. Karena aset yang dimiliki bank itu memiliki nilai pasar dan nilai buku yang relatif sama. Menurut Harry, price to book value adalah rasio yang dapat menunjukkan hasil perbandingan antara harga pasar per lembar saham dengan nilai buku per lembar saham, atau price book value yaitu market per share dibagi dengan book value per share.
Baik, jadi kita dapat simpulkan bahwa sebelum kita beli saham itu penting untuk melakukan penilaian saham terlebih dahulu. Sebagai investor perlu mengetahui bagaimana menganalisis suatu saham perusahaan agar kita sebagai investor itu memiliki pemahaman tentang faktor-faktor apa saja yang dapat merubah harga saham. Baik, semoga video ini dapat dipahami, dapat memberikan manfaat tentang cara menganalisis dan menilai suatu saham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.